wabil Islam dinan, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Bapak Dr. Andes Ferry Murshidan Baldan. Yang terhormat Perwakilan Gubernur Aceh Bapak Ilyas Nyaktuy. Yang terhormat Staf Khusus Wali Nanggro Aceh Bapak Tengku Yahya Muaz. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dedi Mizwar. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Bandung Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA. Yang terhormat Pembina Unit Kebudayaan Aceh ITB Bapak Dr. Teku Abdullah Sani. Dan kepada hadirin sekalian dan tamu undangan yang telah hadir di Sasana Budaya Ganesha. Selamat datang di Malam puncak acara Gelar Budaya Aceh 2015. Bersama saya Kartika Khairunisa dan saya Muhammad Sauki Mufti akan memandu acara pada malam hari ini. Di dalam malam puncak Gelar Budaya Aceh 2015 akan ditampilkan drama Sultan Iskandar Muda, tari-tarian tradisional Aceh, dan penampilan musik oleh penyanyi asal Aceh. Hadirin dan para undangan yang kami muliakan, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muzamil Hasballah. Kepada Saudara Muzamil Hasballah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak yaitu Islam dan menghilangkan yang batil yaitu syirik, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Marilah sama-sama sejenak kita berdoa agar ajaran kita pada malam yang berbahagia ini diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك
لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muzamil Hasbalah yang telah membacakan lantunan ayat Al-Quran dan pembacaan doa. Selanjutnya akan diadakan pembukaan acara secara simbolis. Kepada Bapak Dr. Andes Ferry Murshidan Baldan, Bapak Ilyas Nyaktuy, Bapak Tengku Yahya Muaz, Bapak Haji Dedi Mizwar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA, dan Bapak Dr. Teku Abdullah Sani. Kami mohon berkenan untuk maju ke panggung dan membuka acara pada malam hari ini.
Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan maju ke panggung untuk membuka acara. Dengan dipukulnya rapai tadi, maka malam puncak acara Gelar Budaya Aceh 2015 telah resmi dibuka. Acara yang berikutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Gelar Budaya Aceh 2015. Kepada Saudara Mauliadi Satria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Penghormatan kami kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Ferry Murshidan Badan. Penghormatan kami kepada perwakilan Gubernur Aceh, Bapak Ilyas Yaktuy. Penghormatan kami kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mizwar. Staf khusus Wali Nanggro Aceh, Bapak Tengku Yahya Muaz. Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadar Syah Suryadi, DEA. Pembina Unit Kebudayaan Aceh ITB, Bapak Dr. Insinyur Teku Abdullah Sani, dan tamu undangan, serta hadirin yang telah berhadir pada malam puncak acara Gelar Budaya Aceh 2015. Unit Kebudayaan Aceh ITB atau biasa disingkat dengan UKA ITB didirikan pada tanggal 23 Agustus 1989 atas gagasan pemuda Aceh yang ingin mengembangkan budaya Aceh. Unit Kebudayaan Aceh ITB adalah wadah di mana mahasiswa ITB dapat mengembangkan budaya Aceh. Hingga saat sekarang ini, Unit Kebudayaan Aceh tidak hanya beranggotakan mahasiswa ITB asal Aceh saja, melainkan mahasiswa non-Aceh juga dapat bergabung bersama Unit Kebudayaan Aceh ITB. Gelar Budaya Aceh 2015 adalah acara akbar yang diadakan oleh Unit Kebudayaan Aceh ITB 3 tahun sekali. Selama keberjalanannya, Gelar Budaya Aceh atau biasa disingkat dengan GBA 2015 adalah GBA ke-6 yang dihelat pada tahun 2015 setelah GBA lalu pada tahun 2012. Dasar pemikiran dari diadakannya GBA 2015 adalah kurangnya fasilitas dari banyaknya lapisan masyarakat yang ingin mengembangkan dan mempelajari budaya Aceh. Sehingga harapannya adalah dengan adanya Gelar Budaya Aceh 2015, lebih banyak masyarakat yang lebih tahu dan mengenal budaya Aceh itu sendiri. Gelar Budaya Aceh 2015 memiliki 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah rangkaian acara pra-event, yaitu pelatihan tari ratoh duk masal se-Bandung, yang diadakan pada tanggal 9 Februari sampai dengan 5 Maret. Tujuan dari pra-event ini adalah memperkenalkan budaya Aceh lewat tarian ratoh duk. Rangkaian acara yang kedua adalah pameran seni dan kuliner Aceh. Tujuan dari pameran seni dan kuliner Aceh adalah mengingatkan kembali masyarakat tentang bagaimana kesenian-kesenian Aceh. Dan rangkaian yang terakhir adalah pagelaran seni yang kita hadiri pada malam hari ini, yang tujuannya adalah memotivasi semua lapisan masyarakat, khususnya kaum-kaum muda, untuk terus mengembangkan dan mempelajari serta menjaga kebudayaan daerahnya masing-masing. Gelar Budaya Aceh 2015 sudah bekerja sama dengan berbagai pihak sponsor, media partner, instansi pemerintahan, dan lembaga lainnya.
yang diharapkan dengan adanya ini maka Gelar Budaya Aceh 2015 dapat berjalan dengan maksimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu keberjalanan dalam acara kami, dan terutama kepada panitia Gelar Budaya Aceh 2015. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mauliadi Satria atas laporan keberjalanan Gelar Budaya Aceh 2015. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Unit Kebudayaan Aceh ITB kepada Bapak Dr. Insinyur Teku Abdullah Sani, kami persilahkan. Kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Bapak Ferry Mursiden Baldan yang sangat kami cintai, kepada yang terhormat perwakilan Gubernur Aceh Bapak Ilyas Nyaktul yang kami sangat cintai, kepada yang terhormat Wali Nangro Aceh perwakilannya Bapak Tengku Yahya Muaz, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang sangat kami kagumi, Bapak Deddy Miswar, yang terhormat Bapak Rektor ITB, Profesor Kadasa Suryadi, yang sangat kami cintai, yang terhormat hadirin sekalian, sesepuh Aceh yang ada di Jawa Barat ini, hadir pada kesempatan ini, dan rekan-rekan mahasiswa, dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil karim, al-malikil fadil alim, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kami sebagai pembina unit kebudayaan Aceh, alhamdulillah sudah tahun ke-26 UK, yang disebut UK itu adalah unit kebudayaan Aceh di ITB. Pak Rektor sudah ke-26 tahun Pak Rektor. Ya, alhamdulillah cukup dewasa sudah. Jadi hampir insya Allah setiap tahun kami mengadakan acara-acara kebudayaan yang menyangkut kebudayaan Aceh. Artinya kebudayaan adalah salah satu cara membangun peradaban. Aceh adalah bagian bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita bisa memperlihatkan pada saudara-saudara lain dari suku bangsa lain untuk mencintai Aceh sebagai salah satu bangsa Indonesia yang memberi kontribusi besar pada kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sebelum acara dimulai saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Menteri dan Pak Wagub, juga rekan-rekan sekalian, termasuk Pak Rektor, begitu senang bergurau dengan budaya Aceh adalah bagian dari budaya Indonesia. Tadi Pak Deddy sekali-sekali kalau sudah bicara dengan mie Aceh, wah luar biasa kata mie Aceh. Jadi Pak Deddy bukan saja mie Aceh, ada ayam tangkapnya mungkin, kita coba ayam tangkap atau sate matangnya, dan banyak lagi makanan-makanan Aceh yang sangat terkenal. Nah, kita beri aplaus. Itulah budaya, bagian dari budaya. Makanan, di sini nanti ada tarian, puisi, prosa, nyanyian, segala macam. Itulah ragam budaya bangsa kita yang sangat kaya. Baru saja bulan yang lalu saya juga mengajak dosen-dosen ITB ke Aceh menikmati makanan-makanan Aceh.
terutama kemarin bicara adalah Profesor Gede Rakun. Masya Allah katanya luar biasa makanan Aceh. Itu belum pernah itu orang Bali bicara seperti itu. Kata beliau itu makanan Aceh membuat pikiran menjadi terbengkalai. Saking enaknya makanan Aceh. Begitupun minggu lalu saya baru saja berkunjung ke kilometer 0 di Sabang. Wah luar biasa, alhamdulillah. Di situ sudah banyak orang-orang asing menikmati snorkeling. Nanti kapan-kapan Pak Gubernur, Pak Menteri, kita bersama-sama, Pak Rektor ya, kita sama-sama snorkeling di Sabang. Wah luar biasa. Jadi, nah menyangkut Pak Deddy Miswar, kita kerjasama dengan Aceh sudah lama dilakukan, khususnya pasca tsunami, di mana Jawa Barat terus serta bekerjasama membangun Aceh pasca tsunami, bahkan membangun masjid. Kebetulan masjid itu berada di Gampong saya, di Montasi. Di situ ada masjid Jawa Barat, dibangun oleh Pak Kiai Mutar Adam. Waktu itu nama masjidnya Babus Salam. Itu di Aceh. Alhamdulillah ramai sekali suasana di sana, suasana keislamannya. Jadi dengan demikian kerjasama Jawa Barat dengan Aceh sudah berlangsung baik, sangat baik sekali. Begitu juga Pak Rektor. Aceh pun bekerjasama dengan membangun pendidikan sesuai dengan keinginan Pak Menteri juga. Dan guru-guru Aceh, 100 guru Aceh datang ke ITB, dilatih terutama pelajaran MIPA, matematika, fisika, kimia, biologi. 100 guru dari Aceh ke ITB, diajar oleh dosen ITB, mengembangkan pengetahuannya di bidang MIPA. Dan insya Allah dalam bulan depan ini dosen-dosen dari ITB pun akan mengajar di Aceh pada guru maupun pada muridnya. Nah, dan insya Allah ke depan orang-orang Aceh di ITB bertambah banyak, di Bandung bertambah banyak. Ada ITB, ada Unpad, ada UPI, dan beberapa universitas di Bandung. Insya Allah juga jangan lupa teman-teman mahasiswa ITB didorong juga untuk membangun UK di Unpad, UK di UPI, UK di berbagai universitas di Bandung, supaya berkembang bagaimana kebudayaan Aceh dan diperkenalkan pada semua. Dengan demikian orang akan mengenal Aceh lebih baik lagi. Demikian sambutan kami dari unit kebudayaan Aceh. Bila terkeledah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Teguh Abdullah Sani. Selanjutnya, mari kita simak kata sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Ferry Mustidan Badan, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Miswar, perwakilan Gubernur Aceh, Bapak Ilyas Nyatul, staf khusus Gubernur Aceh, Bapak Tengku Yusuf, mohon maaf saya lupa nama lengkapnya Pak, para sesepuh Aceh, hadir juga di sini senior advisor atau penasihat senior dari Rektor ITB, Profesor Hasanuddin, persis di belakang Pak Ferry, Pak Dr. Tengku Sani, pembina unit kegiatan Aceh. Yang saya banggakan, Ketua Unit Kebudayaan Aceh, Saudara Haris Dafula, dan Ketua Panitia Pagelaran Unit Kebudayaan Aceh, Saudara Mauliadi Satria. Para undangan, hadirin serta yang saya banggakan adik-adik mahasiswa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita semua diberikan kesehatan dan waktu yang luang sehingga bisa bersama-sama berkumpul di malam hari yang berbahagia ini. Dan selamat datang kami mengucapkan kepada Pak Menteri, Pak Wagub, Bapak-bapak perwakilan dari Pemprov Aceh, daerah khusus Aceh, para sesepuh dan hadirin sekalian. Ini kita bersama-sama berada di ruangan gedung Sasana Budaya Ganesha ITB. Dan alhamdulillah berkat kerja keras adik-adik mahasiswa semua, malam ini kita bisa menyelenggarakan acara yang sangat penting, bukan hanya untuk ITB, tetapi juga untuk Aceh dan bangsa dan negara. Pak Menteri, Pak Wagub, dan bapak-bapak perwakilan dari Aceh, perlu kami sampaikan bahwa ITB di dalam rangka melakukan pembinaan terhadap mahasiswa, kami menerapkan prinsip 4R. R yang pertama adalah rasio, bahwa para mahasiswa selama menempuh pendidikan ITB dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga rasionya, sehingga pemikirannya menjadi seseorang yang profesional, yang memiliki kompetensi, keterampilan dan attitude untuk siap mengabdi kepada bangsa. Itu adalah komponen pertama yang kita sebut dengan rasio atau R yang pertama. Tetapi rasio walaupun membentuk kepintaran itu tidak cukup pinter kalau badannya tidak sehat. Maka muncul yang kedua adalah raga. Jadi R yang kedua adalah raga, bahwa kepada mereka diwajibkan mengikuti mata kuliah olahraga ketika tingkat pertama, dan setelah itu mereka juga masuk dalam unit-unit keolahragaan sehingga raganya terjaga dengan sehat. Pinter dan sehat pun tidak cukup kalau tidak memiliki budi yang luhur, tidak punya akhlak yang mulia. Maka muncul R yang ketiga, yaitu rasa. Maka di dalam rangka membina rasa itulah para mahasiswa ketika masuk mendapatkan pembekalan emotional intelligence tingkat 1, lulus tingkat 1, masuk tingkat 2, 3, dan 4, masuk ke dalam himpunan-himpunan mahasiswa untuk belajar organisasi, belajar berempati kepada yang lain, dan juga masuk dalam unit-unit kesenian seperti juga unit kesenian atau kebudayaan Aceh. Ketika di dalam seni kita mendengar musik, maka yang mendengar bukan hanya kuping tetapi juga hati. Maka dengan unit-unit kesenian kami harapkan anak mahasiswa juga belajar mendengar dengan hati, belajar melihat dengan hati. Ini adalah komponen R yang ketiga, yaitu rasa. Rasio, raga, dan rasa pun tidak cukup kalau tidak berreligi. Maka R yang keempat adalah religi. Setiap mahasiswa diharapkan untuk menerapkan atau menjalankan amalan ibadah dari agamanya masing-masing. Maka dengan prinsip 4R, insya Allah kami harapkan mahasiswa kita menjadi insan yang utuh. Bapak Menteri, Pak Wagub, dan bapak-bapak perwakilan dari Aceh serta hadirin sekalian, di ITB dari 22.000 mahasiswa S1, S2, S3, kami memiliki ada lebih kurang 106 lebih unit kemahasiswaan, dari mulai keluarga mahasiswa, himpunan jurusan, dan juga unit-unit kegiatan olahraga dan kesenian. Dan salah satu di antaranya adalah unit kebudayaan Aceh. Tadi sudah disampaikan bahwa unit kebudayaan Aceh ini anggotanya bukan hanya putra-putri asal Aceh, tetapi juga putra-putri dari daerah-daerah yang lainnya. Ini adalah bagian dari pembinaan ITB terhadap persatuan dan kesatuan, sehingga para mahasiswa memiliki wawasan yang luas, yang cukup mumpuni sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di tanah air dengan berinteraksi dengan unit-unit kebudayaan yang ada. Hadirin yang kami hormati, saya sangat bangga karena adik-adik mahasiswa sudah berhasil mengorganize, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu unit-unit yang ada di kesenian olahraga, termasuk pagelaran-pagelaran yang malam ini kita saksikan bersama. Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada saudara-saudara, adik-adik mahasiswa yang sudah bekerja keras di tengah-tengah kesibukan kuliah dan ujian,
sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting di malam hari ini. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wagub, Bapak-bapak dari perwakilan Aceh serta para sesepuh atas kehadirannya. Kehadiran Bapak sekalian akan memperbesar dan membesarkan hati adik-adik mahasiswa dan kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Selanjutnya, mari kita simak kata sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Haji Deddy Miswar. Kami persilahkan. Saya nggak bisa lihat adik-adik ini, lampunya terang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Masih terasa di Jawa Barat dalam pagelaran kebudayaan Aceh. Terima kasih. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ferry Mursidan Baldan. Yang saya hormati Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor ITB beserta jajaran. Yang saya hormati pimpinan dan jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili pimpinan kebudayaan Aceh, unit kebudayaan Aceh, dan para undangan hadirin yang berbahagia. Berbahagia sekali bahwa kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dalam acara ini. Selamat datang Pak Ferry, Pak Menteri, dan juga perwakilan dari pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam di Kota Bandung yang sejuk ini. Dan menjadi harapan kita bersama kehadiran Bapak Menteri dan jajarannya serta pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam kesempatan yang berbahagia ini akan semakin mempererat persahabatan di antara Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat di dalamnya. Nah, dengan Provinsi Aceh Darussalam di berbagai bidang. Terlebih lagi Jawa Barat memiliki hubungan emosional serta historis yang sangat kuat dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah mempersatukan dan dipersatukan dalam spirit perjuangan merebut kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan gelar budaya Aceh berupa malam pagelaran seni ini saya kira memiliki arti yang sangat penting. Karena selain sebagai ajang pelestarian seni budaya tradisi, event ini juga merupakan salah satu wujud kontribusi kita semua untuk membangun persaudaraan, kesepahaman, toleransi, dan sinergi yang lebih erat di antara Indonesia sendiri, khususnya Jawa Barat dengan Aceh. Sebagaimana dimaklumi, Jawa Barat sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya tradisional yang sampai saat ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan daerah di Indonesia lainnya, terdapat seni dan budaya yang tidak hanya beragam tapi juga memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan entitas suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya yang sangat kompleks. Sebagaimana hakikat seni sebagai bahasa universal yang seringkali menjadi alat pemersatu bangsa, hal ini pun terjadi di Indonesia, di mana seni dan budaya menjadi salah satu alat pemersatu bangsa, yang mana proses kebersatuan ini tidak menjadikan satu budaya lokal menjadi lebih mendominasi
ataupun saling mengakuisisi, melainkan tetap bertahan dalam keberagamannya yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing, dan sekaligus saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya, bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sangat bersyukur, kita semua harus bersyukur bahwa para founding father bangsa ini telah memberikan landasan sejarah dan hukum yang sangat berharga dalam menggelorkan semangat persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menjadi satu bagian utuh dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram kuat sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda tapi tetap satu jua. Nah, secara mendalam makna Bhinneka Tunggal Ika adalah kebersatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan suku bangsa, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Seiring dengan itu, menjadi harapan kita bersama, pelaksanaan gelar budaya kali ini memiliki makna yang selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun antara Jawa Barat dan Aceh memiliki perbedaan bahasa, seni, budaya, adat istiadat, dan yang lainnya, tapi kita tetap mampu merapatkan barisan, bersatu padu dalam kebaikan, bersama-sama untuk mewujudkan hubungan yang lebih erat lagi antara Jawa Barat dan Aceh. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran panitia pelaksana serta para pihak yang telah berkontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga event gelar budaya ini akan menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan, sehingga ke depannya diharapkan hadirin sekalian bersama keluarga juga, khususnya dari Aceh, bisa kembali mengunjungi Jawa Barat, khususnya Bandung ini, sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Deddy Mizwar. Berikutnya, mari kita simak kata sambutan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepada Bapak Dr. Andes Ferry Murshidan Baldan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Unit Kebudayaan Aceh Institut Teknologi Bandung. Yang amat terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mizwar, Rektor ITB Prof. Kadarsa, staf khusus Wali Kandro, saya biasa manggil Abang, Bang Yahya, Pak Ilyas dari mewakili Gubernur, dan para pembina IKTB, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Saya lihat ada beberapa tokoh Kamaba, keluarga masyarakat Aceh Bandung. Kamaba, ya, para pencinta seni Aceh, panitia dan juga ITB. Yang pertama tentulah apa yang terjadi dengan kehadiran Menteri Agraria dalam acara budaya Aceh yang diadakan di Bandung. Saya bercerita bahwa saya itu lahir dari daerah yang kedua orang tua saya adalah orang Aceh. Tapi saya besar secara sosial, besar secara politik,
dan besar sebagai aktivis itu di Jawa Barat. Sehingga saya punya kesempatan alhamdulillah ya menjadi wakil DPR RI yang konstituennya atau pemilihnya dari Jawa Barat. 3 periode. Jadi bukan 1 periode hilang, 3 periode Pak Dedi. Ya, jadi terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat. Itu adalah satu simbol sebenarnya bersamaan bagaimana masyarakat Aceh kemudian masyarakat Jawa Barat ya itu adalah sudah selesai soal pandangan hal yang sisi pandang tentang keindonesiaannya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa yang unik dari Aceh itulah saya kira terlalu banyak uniknya. Sesungguhnya orang Aceh itu tidak suka berperang Pak Dedi. Mereka itu jago dan ahli berunding. Sampai ada istilah tipu Aceh itu sebetulnya istilah yang salah. Tapi orang Aceh itu pandai berdiplomasi. Ya, sangat pandai berdiplomasi dan sangat pandai berunding. Ya. Di sanalah saya kira sikap toleransi. Jadi kalau orang mampu berunding itu dia mendengarkan apa yang diinginkan oleh pihak yang lain, kemudian kita inginkan. Itulah ketemu. Dan ini saya kira terjadi juga dalam proses saya pengalaman memimpin pansus Undang-Undang Aceh ini. Dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh 18 tahun 2001 yang menghasilkan nama Nanggro Aceh Darussalam. Waktu itu sebetulnya saya juga bertanya, ini sudah benar nih Nanggro Aceh Darussalam, ya kan? Karena apa? Namanya bagus kalau dipanjangkan, disingkatnya nggak enak Pak Kadarsa. Nat, ya. Jadi provinsi mana? Provinsi Nat. Di sanalah orang Aceh baru terpikir ternyata kehilangan identitas keacehannya. Lahirlah undang-undang, ya kan? Undang-undang nomor 11 tahun 2006 yang kembali kepada undang-undang pemerintah Aceh, ya. Jadi kata Aceh itu yang paling yang apa ya? Harusnya menurut saya Pak Yahya ini nantinya seluruh kabupaten kota di Aceh harus ada nama Acehnya, ya. Aceh Nagan Raya yang hari ini terkenal dengan gioknya. Nah, orang nggak tahu bahwa harus ada kata Aceh. Dan rumah orang Aceh itu gampang. Kalau satu rumah ada, kita bisa tahu ini orang Aceh atau bukan. Pak Dedi, Pak Kadarsa, kita lihat itu biasanya ada pohon belimbing sayur, itu belimbing walu. Ada pohon daun temurui, itu semacam daun-daunan yang pewangi kalau kita bikin semacam gulai atau ini. Dan ada biasa jeruk nipis ya, itu biasa tambah. Itu saya kira ini, ya. Hal-hal yang menurut saya unik. Dan kalau rasa, saya kira memang nggak ada lawan. Ya, jadi filosofinya minum kopi di Aceh itu bukan rasa kopinya, cara memasak kopinya itulah yang cara memasak saja sudah buat kagum, apalagi sudah minumnya. Nah, itu. Jadi, cara memasaknya saja itu. Jadi kalau mie Aceh itu menurut saya simbolnya adalah simbol kedalaman. Aceh mempengaruhi orang lain dengan cara merasuk pada jiwanya. Bumbu di Aceh mie Aceh itu kekuatannya pada bumbunya Pak. Begitu makan pasti cinta Aceh. Apalagi kalau sudah makan gulai kepala kambing. Nah. Minggu lalu saya baru saja kembali dari Aceh. Saya menjelaskan soal perspektif desentralisasi agrari desentralisasi pertanahan dalam konteks otonomi khusus Aceh. Kunjungan saya ke luar negeri pertama kali adalah juga ke Malaysia, ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sana mahasiswa Aceh menyelenggarakan peringatan 10 tahun, ya 10 tahun tsunami. Apa yang saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya dalam konteks tugas saya katakan saya ingin melihat Aceh kembali ke Aceh yang sejati. Yang pertama adalah bahwa proses rekonstruksi pasca tsunami banyak yang meninggalkan satu nilai kecil dalam budaya Aceh. Rumah-rumah orang Aceh, Pak Deddy Miswar dan Pak Kadarsa itu kalau kiblatnya tidak pernah miring, pasti dia tegak lurus.
Ya, pembangunan perumahan, ya Pak Yahya kan, masih banyak yang menyebabkan kiblatnya miring. Nah, itu menurut saya harus ditata ulang. Itulah konteks saya hadir dalam mengatakan desentralisasi. Jadi membenahi dari nilai yang kecil saja. Jadi membangun rumah ini bukan rumah orang Aceh. Karena rumah orang Aceh kalau kiblatnya masih miring dari tembok, dia harus sejajar pada bidang tembok. Tidak ada rumah orang Aceh kiblatnya itu miring, ya. Itu menurut saya salah satu hal. Nah, ini salah satu kunci menyelesaikan konflik pertanahan. Kalaupun ada konflik, ada semacam tempat untuk berbicara, untuk bermusyawarah. Itu menasah. Menasah itu tempat orang masyarakat Aceh bermusyawarah. Jadi di Aceh seharusnya tidak ada konflik agraria, tidak ada konflik pertanahan. Yang ada konflik karena ada batu akik atau giok. Nah, itu pun kita sudah benahi. Jadi saya katakan Pak Yahya kemarin saya waktu ketemu sama Pak Wali, saya katakan itu adalah sebenarnya harus dimaknai dua ditemukannya. Itu 20 ton itu baru sebagian kecil Pak Dini. Apa yang terkandung di Nagan Raya Pak Yahya, Pak Ilyas, sesungguhnya bisa dibangun masjid dari giok di Nagan Raya. Itu kandungannya. Ada dua hal yang harus kita syukuri. Yang pertama, ini adalah bagaimana sumbangsih masyarakat Aceh kepada Indonesia ketika perjuangan kemerdekaan, Selawah dan sebagainya. Yang kedua adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah tsunami dan kemudian mengakhiri konflik, ya, inilah kekayaan. Masih terlalu banyak. Di sana di Aceh mengandung uranium, mengandung emas, ya, giok adalah salah satunya. Betapa banyak dan kaya. Dan saya katakan teknologi yang hanya teknologi yang kemudian akan membantu Aceh untuk mampu mengembangkan potensi-potensi alamnya sehingga tidak menjadi salah ketika hari ini setiap orang Aceh berjalan, dia berhenti di setiap tempat, dia congkel tanahnya, barangkali ada giok yang lain. Nah, teknologi saya kira Wali Nangro dengan gubernur harus mengundang rektor ITB, kumpulkan semua dosen-dosen atau pengajar teknologi di seluruh perguruan tinggi di Aceh untuk mendengarkan ini. Ya, saya kira itu menjadi penting. Nah, kedekatan budaya saya kira sudah sangat luar biasa, ya. Aceh dan Jawa Barat adalah dua simbol budaya negeri ini yang saya kira kenapa masyarakat Aceh menerima orang Jawa Barat, karena ketika saat itu sedang ada gangguan keamanan, maka hanya tentara Siliwangi yang diterima. Bukan karena apa-apa, karena masyarakat Aceh kagum, ya, karena tentara ada yang fasih ketika memimpin sholat dan ada yang hebat ketika memberikan khutbah Jumat, ya. Saya kira itu yang saya kira mendekatkan, ya. Selain banyak sekali indikator-indikator yang mempertemukan itu, dan saya kira pesan dari kenapa seorang pejuang Aceh, Cut Nyadin itu dimakamkan di Sumedang, itu juga sebuah simbol bagaimana Aceh dan Jawa Barat itu adalah dua wilayah. Sehingga saya tidak punya, ya, secara pribadi dengan pengalaman saya tidak punya confusing, tidak ada keraguan apakah saya orang Aceh, apakah saya orang Jawa Barat. Saya adalah orang Indonesia yang punya perhatian dan punya tanggung jawab untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, memajukan masyarakat Aceh, karena itu adalah bagian memajukan Indonesia. Ya, jadi saya kira saya di sini hanya mengekspresikan bagaimana diri saya, ya, tugas-tugas ketata ruangan dan agraria saya kira bagian yang tidak ada hubungannya langsungnya. Tapi saya hadir, saya senang dengan teman UKITB, rektornya pun ramah. Teman-teman UKITB juga kagum, bisa berkembang, dan saya hadir untuk menyaksikan tampilan seni budaya Aceh yang sangat luar biasa. Sebenarnya Rafli harusnya hadir, ya, tapi Rafli karena ada tugas ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.
Nah, sekali lagi selamat, apresiasi saya pada teman-teman UK ITB ini, dan saya kira inilah satu hal kami mengikatkan diri dengan pengembangan kebudayaan, karena kebudayaan itulah yang akan memaknai kemanusiaan kita. Kita tidak kering, tidak hilang, dan tidak hanya kita berbicara soal materialisme, ya, eksklusivitas kita hilangkan, materialisme kita ini kan, karena sesungguhnya ruang-ruang atau relung-relung kejiwaan kita itulah yang harus kita isi dengan kehidupan ini, dan itu dijawab dengan kebudayaan. Teknologi dan budaya adalah satu hal yang sama, dia dua sisi dari satu mata uang. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, ya, terima kasih Kang Dedi, dan saya kira ini adalah bagian mengintegrasikan semangat keindonesiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ferry Murshidan Baldan atas kata sambutannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sponsor yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Antara lain, Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri ITB, Wardah, Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB, Bio Farma, Semen Gresik, Pertamina Gas, Tirta Anugrah, Bank Mandiri, Ikatan Alumni ITB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan Petrokimia Gresik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyebaran informasi dan publikasi Gelar Budaya Aceh 2015. Antara lain, Klik Bandung, Info Bandung, Media Bandung, Kantor Berita ITB, Radio Kampus ITB, kabarkampus.com, dan Pikiran Rakyat. Baiklah, berhubung acara ini adalah acara yang mengangkat kebudayaan Aceh, maka izinkan kami memperkenalkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Aceh. Kata-kata sapaan ini merupakan kata sapaan yang populer di masyarakat Aceh. Jika MC mengatakan "Pehaba", silahkan dijawab dengan "Habage". Baiklah, izinkan kami memperagakannya terlebih dahulu. Pehaba. Habage. Baiklah, mari kita coba bersama-sama. Pehaba. Masih kurang semangat, kita coba sekali lagi. Pehaba. Pe memiliki arti apa dan haba memiliki arti kabar. Sehingga bila disatukan, pehaba berarti apa kabar. Habaget memiliki arti haba merupakan kabar dan get memiliki arti baik. Sehingga jika digabungkan, habaget berarti kabar baik. Baiklah, mari kita coba sekali lagi dengan lebih semangat. Pehaba. Terima kasih, tepuk tangan untuk para hadirin sekalian. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan yang pertama pada malam hari ini. Sebelumnya, kami ingin memohon maaf atas ketidakhadiran Rafli yang juga merupakan anggota DPD Aceh, dikarenakan beliau harus menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Aceh. Namun, kami telah mengundang Safarullah yang merupakan anak dari Rafli. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Alu Rafli. Ikendaro jadi sejarah Putra Kamaliaman membuka Ikendaro jadi sejarah Putra Kamaliaman membuka Iskandar muda Geku-gekunyan Tempat sedang Putra diraja
banda liko puta lam daman puto pang alona lamba bine beli raja ijile june hadapan sang citinya lampu kaca lagi kungkal kausan lam syurga lapan keisum bayang raja di raja ada musim ikrum handok menang ke judo Iskandar muda kebuka pintoko gunungan kedali ureng yang kelagem cinta kebuka pintoko gunungan kedali ureng yang cinta kelagem cinta lay hey la la 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 lay ikut darah ke sejarah putra kamania mano opa ikut darah ke sejarah putra kamania mano opa Iskandar muda kekurungnya tempat senang putra diraja Iskandar muda kekurungnya tempat senang raja putra diraja ucap kendaro ilamnya mata ijile udah ngawanda liko puta lemadaman putra pang alona lamba ini beliko raja ijile jute hadapan sang citinya lampu kaca lagi kerungkal kausar lam syurga lapan keisum bayang raja di raja ada musim ikrum handok menang ke judo Iskandar muda kebuka pintoko gunungan dari urengnya lagu cinta kebuka pintoko gunungan dari urengnya cinta kerak Puhaba. Kebetulan saya juga kuliah di Jakarta, saya kuliah musik. Cuman saya nggak nurunin bakat nyanyi dari ayah saya. Suara saya benar-benar suara begitulah. Boleh belum? Selanga. 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 Kita nyanyi bareng-bareng berarti kalau selanga ya.
asing selayang Kabe duro batang kedekan Kebidat sayang Alhamdulillah, terima kasih buat kawan-kawan. Sekali lagi saya minta maaf untuk tidak kedatangannya Pak Rafli ayah saya. Dan mohon maaf kalau suara saya agak mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Rafli. Acara yang berikutnya adalah penampilan dari Ida Azwan yang akan membawakan alunan hikayat. Ida Azwan adalah penyanyi yang berasal dari Sanggar Taman Iskandar Muda. Sanggar ini adalah sanggar seni dan budaya yang berada di bawah naungan Taman Iskandar Muda. Taman Iskandar Muda diketuai oleh Bapak Dr. Suryadama dan taman ini merupakan paguyuban masyarakat Aceh di Jabodetabek, Banten, dan sekitarnya. Sanggar Taman Iskandar Muda adalah wadah berhimpun seniman dan budayawan Aceh yang melakukan kajian, pelestarian, dan promosi seni dan budaya di bawah asuhan Ibu Inayati Sa'dudin Jamal. Sanggar ini terbentuk sejak tahun 2014. Di usianya yang masih baru, sanggar ini sudah melakukan banyak hal untuk mempromosikan seni budaya Aceh melalui berbagai acara. Di antaranya, melakukan pertunjukan seni dalam berbagai acara, diskusi berbentuk tentang budaya Aceh, dan acara yang paling dekat adalah melakukan muhibah seni ke beberapa negara tetangga. Tanpa berlama-lama, ini dia Ida Azwan. Dengan bismillah awelon pufon lelake ampun segala dosa segala puja bawa ke Allah ke Rasulullah salam sejahtera hai karena salam Nabi kan sunat jara tamu mat syarat mulia mulia wareh ranum lampuan mulia rakan mameh suara wahai kawan lon rakan sinara adun ngan ada Tuhan ngan muda jino ta budah beleta imdra ta bangun nanggro Aceh mulia Assalamualaikum jame baru tu tak menjadi atu tiga. Assalamualaikum jame baru tu tak menjadi atu tiga. Karena salam Nabi kensunah yang tamu masyarakat dunia. Karena salam Nabi kensunah yang tamu masyarakat dunia. Hai nyo lain hai ada Assalamualaikum Allah lain hai ada Jambe baru tu sambung lain hai ada Assalamualaikum lain hai ada Jambe baru Allah lain hai ada Taman Jaki Allah lain hai ada Dua tiga sambung hai anu sen hai baku sen adu nyohan le don ting la ella uella baku rasin hai baku sen bukan lu saya berkalan pada di pon angin lir bangun timpa sakit kau senang dalam hati analun lagi bau lingkar anu sen hai baku sen bola nyohan le don ting la ella
Sallu ala Muhammadin, sallu ala Mufassarin, sahan Nabi, sahan Nabi, sahan Nabi wal mursalin. Allah ya Allah. Hayun maju di kura-kura gunung, di kematamu udara goyang, ura di kura malam di sebet, malaikat tegak ada kemar. Hayun maju di kura-kura gunung, di kematamu udara goyang, ura di kura malam di sebet, malaikat tegak ada kemar. Hayun maju di kura-kura gunung, di kematamu udara goyang, ura di kura malam di sebet, malaikat tegak ada kemar. Lagu dendang di permata, lah terbayang waktu senja. Lagu dendang kita banda, lah pajaro sedap dipandang mata. Lagu dendang di permata, lah terbayang waktu senja. Lagu dendang Allah cemalati wa uledi putih, gelanggang sirih di kota Bandar. Dalam sejarah kadu mentulis, lepatan Arif Iskandar budaya Allah. Allah cemalati wa uledi putih, gelanggang sirih di kota Bandar. Dalam sejarah kadu mentulis, lepatan Arif Iskandar budaya Allah. Ilahun harum pulau perahu, dua-dua rekan bela budaya robo tak jaga.
Haila osa dila ombamu alur kapai di eter lomba lomba hai maju tu salah bukan sah alur awai pun salah awai bagata Hadirnya lagu Ka'abe yang kamu hidang Allah kamu beriwa malam tajulah sambung lagu Ka'abe yang kamu hidang kamu beriwa malam tajulah Allah bencana berilah Tuhan Allah balai malam berupa terbasamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sanggar Kesenian Aceh Universitas Gadjah Mada. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan drama Sultan Iskandar Muda. Drama ini merupakan kolaborasi dari Unit Kebudayaan Aceh ITB dan Studi Teater Mahasiswa ITB. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda yang memiliki julukan Perkasa Alam dan Johan Alam yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Aceh memiliki pelabuhan dagang yang besar, armada perang yang kuat, dan sistem ekonomi yang teratur dengan didirikannya Baitul Mal dan sistem bea cukai. Kejayaan ini juga dibuktikan dengan penaklukan Delhi, Kedah, Bintan, Nias, Pahang, dan juga Johor. Sejak dahulu, bangsa Eropa yang disebut kaum Perindi sering mengalami kesulitan untuk melakukan perdagangan di wilayah Aceh karena sifat rakyat Aceh yang sangat anti terhadap penjajahan. Hal ini menyebabkan Portugis, musuh bebuyutan Aceh, menghasut kerajaan-kerajaan lain untuk menaklukkan Aceh. Sultan Iskandar Muda yang tegas dan berani tidak menoleransi pengkhianatan ini. Selama masa pemerintahnya, Sultan Iskandar Muda terus memerangi para Portugis dan kerajaan-kerajaan lain. Karena kegigihannya dalam mengusir para penjajah dan kepiawaiannya dalam membina hubungan internasional, maka pada tanggal 14 September 1993, Sultan Iskandar Muda mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Di dalam drama ini, Sultan Iskandar Muda akan ditampilkan tari-tarian tradisional Aceh, antara lain tari Ranu Pelampuan oleh Unit Kebudayaan Aceh ITB, tari Saman oleh keluarga mahasiswa Gayo Bandung, tari Ratodu oleh Unit Kebudayaan Aceh ITB, dan tari Rapai Geleng oleh Unit Kebudayaan Aceh ITB. Tanpa berlama-lama, ini dia drama Sultan Iskandar Muda. Dijadikan Allah Ta'ala dua orang raja
Rakyatnya hidup dengan kapal-kapal mengarungi sungai dan laut mereka. Pakaian mereka sederhana, namun di pinggang mereka selalu terselip senjata, lambang perjuangan. Di lumbungnya ada cadangan beras untuk keluarga dan rakyatnya. Dari tambang mereka, emas merah 24 karat dan belerang dihasilkan tak habis-habisnya. Minyak tanah yang dihasilkan dari danau yang tak kering-keringnya. Dan segala sesuatu yang dihasilkan pohon di hutan. Kayu dan kemenyan, yang putih dan yang hitam. Kayu celembak, kayu gaharu dan kayu cendana. Sang Sultan tinggal dalam istananya yang mereka sebut dalam. Di sekelilingnya dikelilingi parit dan pagar. Gajah-gajah perangnya adalah tembok yang sebenarnya. Sultan yang amat besar dan kuat itu bahkan mampu memukul mundur para Portugis, musuh bebuyutannya sebelum beliau menjadi sultan. Sultan Iskandar Muda Johanlah namanya berdaulat pada hari Rabu, 6 hari bulan Zulhijjah. Ialah yang Johan pahlawan lagi perkasa dan bijaksana pada segala perkataannya, dan hebat pada segala kelakuannya, dan terlalu elok sikapnya. Ialah yang termasyhur namanya pada segala negeri, Johor, Pahang, Kedah, Nias, dan beberapa negeri ditaklukkannya.
Aku senang sekali kalian mengunjungi kami di sini. Aku harap kalian menyukai tradisi kami dalam penyambutan kami. Terima kasih, wahai Sultan Agung. Keramahanmu sungguh mengharukan hatiku. Aku berterima kasih atas kebaikanmu dan kebijakanmu di negeri kami. Saudaraku, kau terlalu banyak memuji manusia. Sesungguhnya segala pujianmu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milikmu. Maafkan atas kelancanganku, wahai Sultan. Sesungguhnya aku bersama dengan para pengikutku tidak tahu bagaimana cara menyembahnya. Maka dari itu, kami bermaksud datang kemari untuk menyatakan tauhid kepada Tuhan yang layak dipuji itu. Jadilah kau saksi kami. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah telah menjadikan kita saudara, saudara seiman yang akan selalu aku bela. Mari, ikutlah bersamaku. Aku akan memimpin latar kata syahadat untuk kalian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mari, ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh betapa bahagia kepada Selanjutnya saudaraku, untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan kita, aku sengaja membawa istriku yang paling cantik dan paling kusayangi dari negeri. Aku bermaksud ingin memberikannya kepadamu. sebuah kehormatan yang sangat besar bagi keluarga kami serta seluruh rakyat Aceh untuk menerima putri yang paling tersohor dari negeri seberang ini. Insya Allah, aku siap menerimanya. Selain itu, saudara, untuk menyambut kedatangan serta merayakan keselamatan, mari ikutlah bersama kami. Kami sudah menyediakan makan malam serta hiburan untuk kalian semua. Sosi berdosulim kalang temerbang kulangi pelulung ku bumi turun mi turun ku bujang si sarang ku ini mi kita
Iyengon misare, iyengon misare, ipanang minyata, oya si benare.
Assalamualaikum ulun beri salam. Gerakan Bandung Tuhan Muda. Kamu yang teka cinta terobak len. Geci ngon imu ketua pemuda. Alhamdulillah, katro malam. Elo juga pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Jame katro cukup mulia. Jika kamu belum bakso yang luah, katrek melepah ke jamu teka. Gimana pak, nabalah? Namalah. Terus semangat, hajat kasampu. Nyodara baru, katro meteka. Senang tak hati kamu di sini. Judo sang raja, judah lagoina. Gil pak, lon pak. Lanjut. Kru semangat rahmat bak Tuhan. Kajit habisan ditamau sigran. Darah baru serta rombongan. Kajit tamau udalam kenong. Katong juga. Lagi pak, katu juga masuk lupa pak. Alhamdulillah, bagah lun seud. Narin mesambut, tanyo musada. Tamah dosa patpan nakarut. Dike ngon dilikut, bejet mucupa. Lagi pak, alhamdulillah.
Lambukun lalang sayang, lalang sayang, kalian pade lam diput lale angin gue. Labu hati metimpa, reba metimpa. La
Alhamdulillah, puji ke Tuhan yang berwujud alam langit dan dunia. Kebersamaan atas junjungan penghulu alam Rasul Anbiya. Alhamdulillah, puji ke Tuhan yang berwujud alam langit dan dunia. Kebersamaan atas junjungan penghulu alam Rasul Anbiya. Nang rumah tua, mertua pusaka kaya. Nang rumah tua, mertua pusaka kaya. Bina dan mangga aturan kaya. Bina dan mangga aturan kaya. Nang rumah tua, mertua pusaka kaya. Bina dan mangga aturan kaya. Bina dan mangga aturan kaya. Nanggo aja yo serama mangga. Nang rumah tua, mertua pusaka kaya. Nanggo hasil malimba. Bina dan mangga aturan kaya. Bukan lalang sayang kalian pada di pondok angin bener bakal tiba. Pada lakar bahan sopo bedo, anak lakar bobohan sopo guna. Bukan lalang sayang kalian pada di pondok angin bener bakal tiba. Pada lakar bahan sopo bedo, anak lakar bobohan sopo guna. Ya Allah tiwa punang boleh dipute diberi sini di Aceh Raya dalam pencipta kali betule lipatan Arif Iskandar muda.
Bedoja taubat yo gulung mate yo gulung takre tatri gadunya yo gulung tasubaka yang putih yo gulung tae dalam kena yo gulung tasubaka yang putih yo gulung tae dalam kena sulo yang awal nempel taere sulo yang akhir belum menjaga obat tegede kematarume laju tapi kelimo berkala obat tegede kematarume laju tapi kelimo berkala biasa kaya belum ada bulan tungkap ada muda umate ada nama padera ogado ada nama tamita umate ada nama padera ogado ada nama tamita mainnya wahana kebudayaan berkata jaga tadi sedang tidak baik zaman manfaat dan tradisi masa sedang tidak baik zaman manfaat dan tradisi masa. Haila utsa ila umbamu alur kapadi eten lumbang hai bajudu salah bukut sa mahmud awai pun salah awai bagata hai perahu Selamat wahai saudaraku. Semoga dengan pernikahan ini membawa manfaat dan barokah di tanah Serabuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku juga berharap demikian saudaraku. Aku selalu berdoa semoga pengorbananmu kepada Aceh dengan memberikan istri yang paling cantik menjadi berkat bagi kedua. Amin. Berbaktilah kau kepada suamimu. Pelinpo Penyakuya, marilah Raja Raden kita minum-minum dahulu.
Tambah lagi, tambah lagi. Kita minum sampai larut malam. Bagaimana soal tanah yang kau janjikan, Raja Raden? Tanah yang sudah kujanjikan itu sudah kurus. Kau tinggal pakai saja. Bagus, bagus. Kalau gitu kita tambah lagi. Anggur ini adalah anggur favorit bangsa Portugis. Karena dibuatnya sangat spesial, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk mendapatkan cita rasa seperti ini. Pantas, anggur ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah mencicipi anggur yang seperti ini. Padahal aku sudah mendatangi negeri-negeri lain dan mencicipi anggur-anggur tersebut. Tapi tidak ada yang seperti ini. Tambah lagi? Tambah lagi. Sesungguhnya ada satu hal yang membuatku ragu untuk bekerja sama dengan Anda. Bagaimana jika Aceh menguasai wilayah ini? Bisa-bisa mereka akan marah dan membinasakan kami. Levalo Fasyokara Raja Raden. Tenang saja, lihatlah persenjataan kami jauh lebih lengkap dan modern dibanding kerajaan Aceh. Tapi kami adalah negeri taklukan Aceh. Kami sudah melihat negeri-negeri lain di taklukan Aceh dengan armada-armadanya. Dan selanjutnya, Aceh yang akan kami taklukkan. Jika mereka berani melukai rakyatmu. Pegang kata-katamu. MC Gurdo, Anda dapat ke saya Raja Raden. Baiklah. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Kanda. Kenapa kau tidak bermain-main di luar? Padahal udara di luar sangat cerah. Cuacanya juga sangat baik untukmu. Tidak apa-apa, Dinda. Aku tidak apa-apa. Tidak, Dinda. Aku bisa melihat dengan jelas dari raut wajahmu. Ada yang kau sembunyikan. Katakanlah, aku adalah suamimu. Sudah menjadi kewajibanku mengetahui semua keluh kesahmu. Sebenarnya, aku sedang merindukan kampung halamanku, Kanda. Betapapun ku sudah betah di sini, ku masih merindukannya. Tahukah engkau, negeri Johor tuh berbukit-bukit. Sering ku bermain di baliknya dulu. Aku adalah suamimu, Dinda. Sudah menjadi kewajibanku menghiburmu di saat kau sedang berduka seperti ini. Tapi aku mohon maaf, aku tidak bisa membawamu pulang ke tanah Johor karena Aceh sangat membutuhkanku saat ini. Tapi kau jangan khawatir, aku sudah menyiapkan sesuatu di luar sana agar kau bisa sejenak melupakan kampung halamanmu. Mari, ikutlah bersamaku. Sekarang kau tutup matamu dan ikuti langkahku. Sekarang Dinda,
kau buka matamu dan lihatlah ke depan sana. Masya Allah. Benda apa yang kulihat sekarang, Kanda? Aku sangat menyukainya. Maukah kau menjelaskan padaku apa ini? Aku beri nama bangunan ini Gunungan Dinda. Gunungan ini adalah bukti cintaku kepadamu. Bahwa apapun yang kau inginkan, aku pasti akan mengabulkannya. Bagaimana? Kau menyukainya? Aku sangat menyukainya, Kanda. Rasanya, rasa terima kasih pun tidak cukup untuk menjelaskan perasaanku. Memang benar kata banyak orang, betapa megah Aceh ini. Ditambah engkau yang memimpinnya. Terima kasih Dinda. Apapun akan aku lakukan selama kau bahagia saat berada di sisiku. Aku senang kau menyukainya. Assalamualaikum Sultan. Maafkan kerancangan saya mengganggu waktu Sultan. Ada berita yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada Sultan. Katakanlah pejabat, berita penting apa yang ingin kau sampaikan? Sebaik atau seburuk apapun itu, aku siap mendengarnya. Ini berita tentang Raja Johor, Sultan. Raja Johor telah bekerja sama dengan para Portugis. Astagfirullahaladzim. Sungguh mengejutkan memang berita yang kau bawa pejabat. Tapi jika memang benar demikian, segera kau beritahukan saudara-saudara kita yang ada di tanah Johor. Segera kau siapkan pula pasukan untuk melakukan penyerangan ke sana. Aku sendiri yang akan memimpin dalam pasukan. Baik Sultan, akan segera saya siapkan pasukan untuk penyerangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kau akan benar-benar pergi, Kanda? Aku berharap kau tidak perlu menangani langsung masalah ini. Maafkan aku Dinda, tapi hal ini menyangkut masalah Johor dan masa depan Aceh. Lebih-lebih, aku sudah sangat geram dengan tingkah kaum Paringgi yang terus-menerus menebar riba di tanah kita. Aku tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi. Aku harus menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Menonakkan wahkemahan Osambino Hokagata Posambino Tatren keno putro muda Laju neseot tuan putro Nyopat kamu pomakuta Akan tuanku lemahai kamu Tak salah roh pengudes sabda Nyan kahantan namahai kamu Bauronyo berbicara Petekedi bauronyo Nahai kamu putro hina Yang kemahai tuan putro Hajat pegadro kubak kata Ada na untung ubah Allah
hajat melangkat ujuh lama. Makna Allah beri lanjut ku setesi wujud malajibah ici hari Tuan Putra sirana mo neroi mata i mata rothat me alon ban ujian tren di udara baro uronyo tamu pakar mesambit hat putra hina. Ada tuanku na berangkat na kubah bat putrohina menguah mepat lo na kubah karena Allahan ku beri buka patuan kulon na kubah delat lupa pramalaka ampun tuanku delat nakato ku mandi jero betaka menghanmu patna ku bakamo Aceh rugo po makuta teman suut makuta alam Raja silahan ade raya Gataku pujo putra ba Allah Sinan kekebah jit-jit masa Gataku pujo putra ba Tuhan Roh awai pun judo ke gata Gata tadu lam meligo Tuhan sidro yang pelara Tu masuk Tuhan putro pang Putro jenuang ahli bicara Menyona pujo lomba Allah Han kuten langkah balena bungka Ada nejo bakso lain Dilon han kutempo mekuta Assalamualaikum Waalaikum tunggu medua Kadroh nelangkah newabakamo Amanah Nabi ya Nabi Hana meubah Syiruga indah ya Allah Pahala perang sabi Urang syahid lah syahid betakeun made Bethat betan leh ya Allah nyawang lambadan Bansar kenang lah kenang senjata kafe lah kafe Kenang datang ya Allah pemuda sedang Jimat kipah lah kipah sabah bajaro Jiprah judo
lapute gesampoh darah hijamirah ya Allah gesampoh kaki rupa gepute lapute sang bulan terang di awan wateta pandang ya Allah senang lam hati darah yang hanyut gadah di badan gegantole Tuhan ya Allah dengan kasturi di kamu Aceh lah Aceh darah pejuang negeri Bemanyang ya Allah Aceh mulia tajak perang musuh beruntuh dum sidra Nabi yang mengungkit kerambi kepayang esa sayang hantem perang cid malang celaka du bohrugoro sirugatan rugoro balanuraka sosonyang temprang cid menang meduah dubo sirugatan roh yang lesah gebri kegata lindung kata segala yang mujahidin mursalin jed mukim iklim Aceh mulia subhanallah wahdahu wa bihamdihi khaliqul badri wal laili asa wa jalla ulun puja posidrapa syukur kerang dia ini ke kamu negeri bersuci Aceh mulia yang bahagia sejahtera syahid dalam perang Allah pulang ya Allah budiadari hakasiwa sirawa syahid dalam perang dan senang di perang Rijang Petambang Siruga tinggi budiadari meriti jidang jipandang jicut abang jak mecang dalam perang sabi haka juda tengku syahid dalam perang dan senang di perang Rijang Petambang Siruga tinggi. Namun sesampainya di Johor, ternyata Johor sudah dikosongkan.
lihatlah, negeri Johor telah ditinggalkan. Maka kalian lihatlah sebuah negeri yang takut kepada manusia, takut kepada para Portugis, bukan kepada Allah. Maka penduduknya pun tidak akan pernah merasa aman berada di dalamnya. Takutlah kalian hanya kepada Allah. Berjihadlah kalian hanya di jalan Allah. Jangan takut, Allah bersama kita. Ayo kita kejar para Portugis ke tanah Malaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabar kemenangan pasukan Aceh telah sampai pada rakyat Aceh. Setibanya di Aceh, kepulangan pasukan Aceh disambut secara meriah oleh rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullah. Jaradu wa
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Huzar, huzar, mutla, hai mutla Ya ilallah, huzar, mutla Ruhul Qudus, ru'ahluhi Hibatin, hibatin lahiran Hai huzar, huzar, mutla, hai mutla Ya ilallah, huzar, mutla Ruhul Qudus, ru'ahluhi Hibatan, hibatan lahidan mutla Ruhul Qudus, ru'ahluhi Hibatan, hibatan lahidan mutla Hai huzar Salam assalam Assalamualaikum warahmatullah Jarun Jarolun jaro jaro jarolun siblo di ada di ada ule maahlon maahlon lake keware duna Jarolun jarolun siblo di ada ubun Assalamu alaikum lon degor sapa karena salim nabi khan surat jarota mumat syarat mulia wareranu pelampuan
Ilaon arom pulau perahu dua-dua takayo jalan tangai urang di luar hum hangile halla bagura hum hangile halla ilaut aroh pulau beraho dua-dua hairakan baik lelano budaya droh buta jaga menyekah rezeki yang babi biro ulu abek susah bersedih hati tapi kela entah minta ilaut aroma pulau perahu dua-dua bertaja uluan angro budaya droh buta jaga ilaut aroma pulau perahu dua-dua Assalamualaikum lunfufun kalam inongon agam wahai syehdara Maahde shalon bak mandum rakan warengan taulan tuhangan muda Alhamdulillah puja ke Tuhan yang pejar alam sidra kuasa selawat salam atas janjongan pangulai alam Rasul Anbiya Ni bak malamnya sabanda pandang kata dosa jangan hati suka sebuah acara yang kagak adakan gelar budaya Aceh kagak boh nama Ni bak malamnya kata duk sajan sabanta pandang on hati suka ngentim rapai yang cukup tampan ya bahi hiburan ke gata dungna dengan acara lagi nyorupa mari tapi ke bersama-sama benata jalin kerjasama getanyo mandum begat syehdara dicong basalah di keprak tiong dicong bak sukun melet cempala memada ono habalon susun maahai kawan halongan gasa
sajuk Nabi di dalam ayun Muhammad putra oleh ilahi Allah. Alhamdulillah ya Allah yang berkuasa selawat ke Rasulillah dan lidah bertatim baca selawat ke Rasulillah dan lidah bertatim baca ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Allah yudina dan Ramadina di sinan kubu Allah bismillah alhamdulillah ya Allah yang berkuasa selawat ke Rasulillah maulida bertatim baca selawat ke Rasulillah maulida bertatim baca Allah bismillah alhamdulillah ya Allah yang berkuasa. Bungong barolon pula hanalon sangkalae bahkan ke tiba-tiba hai bungong hanalebe oh bungong kapredile bagi ka kontrolate ujung akan tiba lom siram bungong bale bungong barolon pula Gata perhiasan roi bawa teh uro pesta oh bungong hati bungong karolon pula oh bungong kapredile bagi ka ketua teh jemput akan tiba lon siram bungong lahe. Urang jak sawe kata laki ba urang Tuhanon manyang oh sayang di mata sabe. Biasan raya pelima ada taburan tungket ba ada muda omate ada nama pacaran ogada ada han patamita biasan raya pelima ada taburan tungket ba
Selanjutnya akan ada penampilan dari Rara Tarmizi dan Tengku Rio. Rara Tarmizi dan Tengku Rio adalah duo yang berasal dari Sanggar Taman Iskandar Muda seperti Ida Azwan. Tanpa berlama-lama, ini dia Rara Tarmizi dan Tengku Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kepada teman-teman ITB yang telah memberikan kesempatan untuk kami dari Sanggar Taman Iskandar Muda untuk mengapresiasi gelar budaya Aceh. Di sebelah saya ada sang violis Tengku Rio. Beliau sudah lama berkiprah di dunia musik dan sudah berkiprah jauh bahkan ke Malaka dan pernah sering malah mengiringi Siti Nurhaliza. Pasti semua di sini pasti kenal. Ya, dan saya sangat bahagia pada malam hari ini bisa berdua dengan beliau. Lagu yang akan saya bawakan berjudul Selana. Aceh Sayang. Ya, Selana lagu yang berikutnya. Ya, Aceh Sayang. Walaupun kita orang Aceh jauh di sini, tapi Aceh tetap di hati. Ya kan demikian teman-teman? Nah, yang bisa nyanyi ikut nyanyi bersama ya.
Terima kasih Tunggu Rio sekali lagi. Berikutnya lagu Selanga. Selanga ini tentang lagu Selanga menceritakan tentang kehidupan berumah tangga kedua pasangan di Aceh, Bungung Selanga. Itu menceritakan bagaimana hidup berumah tangga dan berdoa agar selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup bahagia selamanya. Ya, ini dia. Semuanya pasti tahu lagu Selanga ya. Lagu Selanga, lagu Aceh yang sangat familiar dengan orang Aceh kita. Bungung selanga, selanga kemanjat urang, harum berbunga obat lepas dan mesra. Di dalam cinta selanga malam mengurau sayang, wajib bertanya hai abad tak berdua. Ya selanga, bungung selanga. Ya selanga, bungung selanga. Udah besare selanga, mati mesido. Tuhan usikan selanga yang beri bahagia. Mudah rezeki Tuhan beri, malam mengurau sayang, wajib bertanya hai tolak sama sedia. Ya selanga, bungung selanga. Ya selanga, bungung selanga. Bungung selanga, selanga kemanjat urang, harum berbunga obat lepas dan mesra. Di dalam cinta selanga malam mengurau sayang, wajib bertanya hai abad tak berdua. Ya selanga, bungung selanga. Semuanya bisa? Udah besare selanga, mati mesigo. Tuhan usikan selanga yang beri bahagia. Mudah rezeki Tuhan beri, malam mengurau sayang, wajib bertanya hai tolak sama sedia.
Langsung saja lagu terakhir, lagu Banda Aceh Kota Madani. Lagu ini lagu yang diciptakan khusus untuk Kota Banda Aceh. Kita doakan Banda Aceh bisa menjadi Kota Madani seperti harapan wali kota kita. Akan perpecahan, jangan lagi ada angkara. Rapatkanlah barisan beriring, kita maju bersama. Semangat mereka wujudkan Banda Aceh Kota Madani. Marilah saudara membangun peradaban, kota serambi Mekah kita. Marilah kawan indahkan persatuan dalam damai perpecahan, jangan lagi ada angkara. Semangat mereka wujudkan Banda Aceh Kota Madani. Oh ya Ghafur ya Karim, ampunan kata kami atas negeri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mohon limpahkan kasih sayang teruntuk Aceh. Bumbung suara pasar, ombak bertabur silam sudah. Ingatkan akan perpecahan, jangan lagi ada angkara. Bila saudara membangun peradaban, kota serambi Mekah berakhirnya. Marilah kawan indahkan persatuan dalam damai ukhuwah Islamia. Bumbung suara pasar, ombak bertabur silam sudah. Ingatkan akan perpecahan, jangan lagi ada angkara. Semangat mereka wujudkan Banda Aceh Kota Madani. Madani tercinta, Madani tercinta. Ya, terima kasih teman-teman ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rara Tarmizi dan Tengku Rio. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor, media partner, pengisi acara antara lain, penari Liko Pulo dari Sanggar Kesenian Aceh UGM, penari Saman dari Keluarga Mahasiswa Gayo Bandung, penari Rapai Geleng dari Unit Kebudayaan Aceh ITB, penari Ratohduk dari Unit Kebudayaan Aceh ITB, pemain drama dari Unit Kebudayaan Aceh ITB, dan studi teater mahasiswa ITB, penari Ranum Pelampuan dari Unit Kebudayaan Aceh ITB, Ida Azwan dari Sanggar Taman Iskandar Muda, Rara Tarmizi dan Tengku Rio dari Sanggar Taman Iskandar Muda, dan Alul Rafli. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sanggar Bungong Jempa Keluarga Masyarakat Aceh Bandung yang dipimpin oleh Ibu Jusmanida Rusdimar, kepada panitia Gelar Budaya Aceh 2015 dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. mohon maaf apabila ada kesalahan. Sikap tegas, bijaksana, dan solih yang digambarkan oleh Sultan Iskandar Muda adalah budaya masyarakat Aceh. Sekarang,
kita tidak perlu berperang melawan para penjajah. Namun, kita tidak boleh melupakan tugas untuk menjaga kebudayaan dan nilai-nilai agama Islam. Mari kita tularkan semangat ini tak hanya untuk masyarakat Aceh, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Bandung. Sekian acara pada malam hari ini. Saya Kartika Hoirunisa Dan saya Muhammad Sauki Mufti. Sampai jumpa di Gelar Budaya Aceh selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.